Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Baik ya, saya harap kalian baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini matematika kelas 8 akan belajar tentang materi pola bilangan. Ya, pola bilangan. Perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pertama, kita ketahui dulu apa itu arti pola bilangan ya. Arti pola bilangan apa? Kalian bisa buka LKS kalian pada halaman 2 ya. Situ ada bahwa pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur ya. Nah, bentuk teratur. Contoh, saya kasih contoh ini sambil hujan anak-anak ya. 2 4 6 8 10 12. Nah, ini adalah contoh pola bilangan 2 4 6 8 10 12. Nah, polanya bagaimana? Nah, polanya ini bagaimana? 4 ini dari mana? 2 ditambah 2 jadi 4. Jadi bilangan sebelumnya itu ditambah dengan 2 maka akan menghasilkan bilangan berikutnya. Begitu pula nih, ya kan? 4 tambah 2 jadi 6. Ini juga tambah 2. 8 juga tambah 2. 10 tambah 2 juga jadi 12. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua contohnya, nah, yang kedua contohnya adalah 2 4 8 16 32 dan seterusnya ya. Oke, bagaimana kalau ini? Apakah dijumlah? Kita coba lihat. 2 tambah 2 4. Tapi apakah terus ini tambah 2? Ternyata 8 kan, bukan 6 kan. Harusnya 4 tambah 2 6. Berarti ini polanya bukan ditambah 2. Terus bagaimana? Nah, kita lihat. Coba kita kalikan. 2 dikali 4. Nah, kita kalikan. 2 kalikan 2 itu 4. Terus kita kalikan lagi. 4 dikali 2 berapa? Bilangan sebelumnya dikalikan dengan 2 maka menghasilkan bilangan berikutnya ya. Betul ya? 4 kali 2 8. Kali 2 berapa nih? 16. 16 kali 2 32. Betul ya? Berarti polanya adalah dikali 2. Ini contoh yang pertama, polanya dijumlah ya, ditambah 2. Yang ini dikali 2. Nah, dalam ilmu matematika kalau pola kok dijumlah seperti ini namanya pola aritmatika. Aritmatika. Kalau yang ini namanya pola geometri. Nah, bagaimana, sudah jelas pola? Nah, ini teratur ya, ini teratur 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 10. Aturannya adalah tambah 2. Kalau ini aturannya adalah dikali 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya di dalam matematika itu banyak pola, tapi biasanya memang identik dengan pola aritmatika sama geometri. Masih ada sih sebenarnya, ada pola Fibonacci, ada pola segitiga Pascal dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat pola aritmatika dulu. Ya. Ini ya. Pola aritmatika. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada awalnya tadi, bahwa pola aritmatika itu pola yang dijumlah ya, atau bisa saja dikurangi. Nah, bukan jangan dijumlah ya, bisa saja dikurangi juga, artinya selisih. Contoh tadi 2 4 6 8 10. Nah, ini dijumlah ya, aturannya ditambah 2. Ini tambah 2 sehingga menghasilkan bilangan berikutnya. Ada pula aritmatika itu yang bukan dijumlah tapi dikurangi. Contohnya berapa? 25 22
19, 16. Nah, sekarang coba tambah berapa? 13 saja. Sampai 13 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini polanya bagaimana ini? Kan ada dijumlah nih dari 25 ke 22 kan berkurang. Berarti ini polanya adalah dikurangi berapa? 3 kan? Ini kurangi 22 kurangi 3 19. Ini juga dikurangi 3. Ya. Nah, kurangi 3 16, ini juga dikurangi 3. Oke, itu pola aritmatika. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita bicara belajar tentang pola aritmatika, kita harus tahu yang namanya belajar tentang suku ya. Suku itu biasanya simpulkan dengan n ya. N. Berarti kalau U ya, maaf, U. Berarti suku ke n itu berarti simpulkan UN. Suku ke n artinya suku ke berapa? Misalkan kedua berarti U2. Suku ketiga berarti U, di sini n-nya tinggal 3, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu namanya suku pertama. Nah, suku pertama itu adalah suku yang ada pada awal, ya, ada di awal. Nah, biasanya simbolnya bukan U1 ya, tapi A. Nah, yang kedua, unsur yang ketiga ya, unsur yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah beda. Nah, beda itu biasanya simbolnya adalah B, gitu ya. Pak, mana kok Pak yang beda, yang suku pertama sama suku Batak? Nah, oke, kita beri contoh tadi lagi ya, nggak apa-apa ya, 24, 6, 8, 10, 12. Nah, ini adalah suku, 4 ini juga suku, 6 suku, 8 suku, 10 suku, 12 juga suku. Ya, gitu ya. Nah, 2 karena berada pada awal, maka ini disebut sebagai suku pertama, maka simbolnya adalah A. Kalau 4, ini berapa nih? 4 kedua kan? 1, 2, berarti ini U2. Ini berapa? U3, U ketiga, artinya suku ketiga. Ini berarti U ke? Ayo, 3, 4, 5. Berapa? 6. Nah, itu suku ke N. Ini kalau kamu ditanya suku ke 6 dari pola ini itu berapa? Ya, 12 gitu ya. Nah, kalau beda mana beda? Beda ini, beda. Yang namanya beda itu nih. 2 jadi 4, 4 jadi 6, itu berarti bedanya berapa? Berarti kan tambah 2 nih. Ya kan? Tambah 2. Berarti bedanya adalah 2 ya. Berarti bedanya ini beda, ini beda. Ini juga beda. Ini bedanya berarti 2. Nah, berikutnya yang perlu kita pelajari adalah mencari suku ke N. Nah, mencari suku ke N. Mencari suku ke N artinya suku ke berapa? Nah, itu ya. Misal nih. Misal biasanya soal carilah suku ke 2 suku setelahnya, misalkan seperti itu. Ini saya kasih contoh yang beda. 5, 8, 11, 14, 17. Nah, ini 5, 8, 11, 14, 17. Terus di sini titik-titik misalkan. Nah, kalian diminta untuk menentukan yang titik-titik ini, ya kan? Atau carilah suku berikutnya, atau carilah suku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carilah suku ke 6. Ya, tentukan suku ke-6. Mudah ya. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita lihat polanya bagaimana. Kita tentukan dulu polanya. 5 jadi 8, 8 jadi 11. Bagaimana? Oh, kita coba. Ini tambah berapa nih? 5 ke 8 tambah 3. Kalau 8 ke 11 tambah berapa? 3 juga. Udah ini 3. Coba yang ketiga. Ini 11 tambah 3 berapa? Oh, berarti polanya adalah ditambah 3. Maka kita bisa menentukan ini berapa.
Ayo, coba berapa tebak? Ya, di pause boleh. Ayo, berapa? Betul, 20. Berarti pola berikutnya atau suku berikutnya, bukan polanya, suku berikutnya adalah 20. Mudah kan? Nah, sekarang kalau kalian diminta menentukan gini, tentukan suku ke 51. Waduh, Pak, banyak sekali, Pak. Nah, cara pertama, saya kasih dua cara ya. Cara pertama, nah, kalian harus hafalkan rumus ini. UN untuk mencari suku keberapa. Nah, yang UN, nah suku keberapa berarti suku ke N itu adalah rumusnya suku pertama ditambah dengan beda dikali dalam kurung ini adalah N dikurangi 1. Tuh ya. Karena yang dicari adalah suku ke 51, berarti N nya kita ganti 51. Nah, berarti ini artinya suku ke 51 bukan U51 ya. Jadi suku ke 51 itu adalah A nya berapa? Ayo, A nya berapa nih? Betul, 5. Suku pertamanya adalah 5. Bedanya berapa tadi? Bedanya adalah 3. Berarti ini tulis 3. N nya terus berapa, Pak? Karena yang dicari adalah suku ke 51, berarti N berapa? 51. Itu ya. N51 dikurangi, kelihatan enggak? Dikurangi berapa nih? Dikurangi 1. Ini ya, kita lanjut sini sebelahnya. Dikurangi 1. Jadi berapa ini? Yo, U51 berarti sama dengan 5 ditambah 3. Nah, ini kan dikurung, berarti ini dikerjakan dulu kalau sesuai dengan operasi hitung, ya kan? Berarti 51 kurangi 1 berapa? 51 kurangi 1 50, Pak. Tapi sini ada penjumlahan dan perkalian. Mana yang dilakukan? Perkalian kan? Berarti 3 dikali 50 dulu. 5-nya tetap ditambah 3 kali 50 berapa? 150. Berarti suku ke 51 itu adalah kita bisa tentukan yaitu 155. Cara kedua, nah kita tentukan dulu ini biasanya untuk mencari kata, biasanya kalian diminta untuk carilah rumus suku dari barisan ini. Nah, ini caranya. Ini nanti biar kamu tahu ya, kalian tahu. 58. Ya, 5 ke 8 kita cari UN nya dulu, berarti UN kita cari rumusnya dulu. UN, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan, nah karena ini deret aritmatika, perhatikan di sini bedanya kan 3 ya kan, bedanya 3, maka kamu tulis saja 3N, langsung aja 3N ya, 3N. Terus kita lihat suku yang pertama, dilihat suku pertama sama bedanya ya. Suku pertama kelihatan, suku pertama sama bedanya. Ini kan 5 sama 3. Nah, selisihnya berapa toh? Suku pertama dikurangi suku ketiga, bedanya 5 dikurangi 3 berapa? 5 kurangi 3 2 kan, positif kan? Positif 2. Nah, sekarang kita punya rumusnya, kita punya rumus suku ke N nya. Nah, baru kita kerjakan. Oke, karena yang ditanyakan adalah U51 berarti 3 N artinya 3 kali N ya, 3 dikali 51 ditambah 2 ya, 3 kali 51 tambah 2. 3 kali 51 berapa? 153 ditambah 2 berapa? 155. Oh, ternyata sama hasilnya kan? Bisa sama. Bisa? Gimana? Mudah yang mana? Yang cara pertama atau yang kedua? Mau menghafalkan ini atau kamu ingat-ingat gini? UN adalah
Ini bedanya berarti 3N. Berarti kalau ini bedanya nanti 4, berarti ini 4N ya. Kalau bedanya 2, berarti ini 2N ya. Terus dicari apa? Selisih suku pertama dikurangi bedanya. Nanti ditaruh di sini belakangnya. Begitu. Baik, paham? Sekarang soal ya, soal. Ini nanti tolong dikerjakan. Ya, dikerjakan. Terus jawabannya kalian kirim lewat Google Form yang ada pada deskripsi. Jadi temenmu kalau nggak nonton video ini sampai akhir ya nggak tahu soalnya, nanti jawabnya salah ya tak kasih 0 gitu ya. Oke, nah tentukan ini ada apa namanya, ada pola 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tentukan suku pertama. Ayo, suku pertama dia apa? A kan, berarti A nya berapa? Mudah sekali. Bedanya berapa bedanya? Ayo, bedanya berapa? Suku ke 100 nya berapa? Banyak banget pak. Ya tinggal kamu hitung, tapi pakai rumusnya kan ada. Kalau jumlah 200 suku pertama, ayo berapa? Itu ya, 4 ini nanti kamu kerjakan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya kan. Nanti kalau sempat ya dijawab, kalau nggak sempat ya disempat-sempatkan. Terima kasih. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, nanti tolong latihannya dikerjakan ya. Di bawah video ini ada deskripsi, kayak klik Google Formnya, nanti kalian kirim. Ingat, dikirim, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.